Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad fawzan adima. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayahnya kepada kita sekalian. Kedua kalinya, salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, yakni ad-dinul Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengkaji tentang mencuri. Mencuri adalah dosa besar. Setiap orang yang berakal pasti akan sepakat bahwa mencuri adalah perbuatan yang zalim dan merupakan kejahatan. Oleh karena itu, Islam juga menetapkan larangan mencuri harta orang lain. Bahkan ia termasuk dosa besar dan kezaliman yang nyata. Allah Ta'ala berfirman, "Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaan bima kasaba nakala minallah wallahu azizun hakim." Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan. Dan sebagaimana siksaan dari Allah, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surat Al-Maidah ayat 38. Dalam ayat ini, Allah Ta'ala menentukan hukuman had bagi pencuri adalah dipotong tangannya. Ini menunjukkan bahwa mencuri adalah dosa besar. Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin mengatakan, dosa besar adalah yang Allah ancam dengan suatu hukuman khusus. Maksudnya, perbuatan tersebut tidak sekedar dilarang atau diharamkan, namun diancam dengan suatu hukuman khusus. Semisal disebutkan dalam dalil, barang siapa yang melakukan ini maka ia bukan mukmin atau bukan bagian dari kami. Atau semisal dengan itu, ini adalah dosa besar dan dosa kecil adalah dosa yang tidak diancam dengan suatu hukuman khusus. Ibnu Salah rahimahullah mengatakan, dosa besar ada beberapa indikasinya. Di antaranya diwajibkan hukuman had kepadanya. Juga diancam dengan azab neraka atau semisalnya. Demikian juga pelakunya disifati dengan kefasikan dan laknat. Pencuri akan mendapat laknat. Pencuri juga dilaknat oleh Allah Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, Allah melaknat pencuri yang mencuri sebutir telur. Lalu di lain waktu ia dipotong tangannya karena mencuri tali. Hadis riwayat Bukhari. Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin menjelaskan maksud hadis ini adalah seorang yang mencuri telur lalu dia menganggap remeh perbuatan tersebut sehingga kemudian ia mencuri barang yang melewati nisab had pencurian sehingga ia dipotong tangannya. Mencuri adalah kezaliman dan secara umum mencuri termasuk perbuatan mengambil harta orang lain dengan cara batil. Padahal harta seorang muslim itu haram. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fa inna Allaha harram alaikum dima'akum wa amwalakum wa radakum kahurmati yaumikum hada fi syahrikum hada fi baladikum hada." Sesungguhnya Allah telah mengharamkan atas sesama kalian darah kalian untuk ditumpahkan dan harta kalian untuk dirampas dan kehormatan untuk dirusak sebagaimana haramnya hari ini, haramnya bulan ini dan haramnya negeri ini. Dan mencuri juga termasuk perbuatan zalim, padahal Allah Ta'ala berfirman, "Wa kadzalika ahda rabbika idza ahadal qura wa hiya dalimatu inna ahdahu alimun sadid." Dan begitulah azab Tuhanmu apabila dia mengasap penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim. Sesungguhnya azabnya itu adalah sangatlah pedih dan lagi maha keras. Quran Surat Hud ayat 102. Innahu la yuflihu dalimun. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak mendapat keberuntungan. Quran Surat Al-An'am ayat 21. Nabi SAW bersabda, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman,
Wahai hambaku, sesungguhnya aku haramkan kezaliman atas diriku dan aku haramkan juga kezaliman bagi kalian. Maka janganlah saling berbuat zalim. Hadis riwayat Muslim. Hukuman had bagi mencuri. Berdasarkan surat Al-Maidah ayat 38 di atas, hukuman had bagi pencuri dalam Islam adalah dipotong tangannya, juga dibebaskan. Juga berdasarkan hadis dari Aisyah rahimatullah anha, beliau berkata bahwa orang-orang Quraisy pernah digembarkan oleh kasus seorang wanita dari Bani Maksum yang mencuri di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tepatnya ketika pada masa perang Al-Fath, lalu mereka bertanya, siapa yang bisa berbicara dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Siapa yang lebih berani selain Utsman bin Zaid? Siapa yang lebih berani selain Usamah bin Zaid? Orang yang dicintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Usamah bin Zaid pun menyampaikan kasus tersebut kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga berubahlah warna wajah Rasulullah. Lalu beliau bersabda, apakah kamu hendak memberi syafaat terhadap seseorang dari hukuman Allah? Usamah berkata, mohonkan aku ampunan wahai Rasulullah. Kemudian sore harinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri seraya berkhutbah. Beliau memuji Allah dengan pujian yang layak baginya. Kemudian bersabda, amma ba'du, sesungguhnya sebab hancurnya umat sebelum kalian adalah bahwa mereka itu jika ada pencuri dari kalangan orang terhormat, mereka biarkan. Dan jika ada pencuri dari kalangan orang lemah, mereka tegakkan hukum pidana. Adapun aku, demi Zat yang jiwaku berada di tangannya, jika Fatimah mencuri, maka akan aku potong tangannya. Lalu Rasulullah memerintahkan wanita itu yang mencuri tersebut untuk dipotong tangannya. Aisyah berkata, setelah itu wanita tersebut benar-benar bertaubat lalu menikah, dan dia pernah datang kepadaku setelah peristiwa tadi, lalu aku sampaikan hajatnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Bukhari. Namun tidak dikenai hukuman potongan tangan jika 1. Barang yang dicuri nilainya kecil. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pencuri tidak dipotong tangannya kecuali barang yang dicuri senilai 1/4 dinar atau lebih. Muttafaqun alaih. Yang kedua, barang yang dicuri bukan sesuatu yang disimpan dalam tempat penyimpanan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak dipotong tangan pencuri bila mencuri kurma yang tergandung. Hadis riwayat Ibnu Hams. Syekh As-Sa'di menjelaskan, orang yang mencuri 1/4 dinar emas atau lebih atau yang senilai dengan itu dari tempat penyimpanannya, maka ia dipotong tangannya yang kanan mulai dari pergelangan tangan, kemudian dihentikan pendarahannya. Jika ia mengulangi lagi, maka dipotong kakinya yang kiri dari mata kakinya, kemudian dihentikan pendarahannya. Jika mengulangi lagi, maka penjaralah dia. Adapun jika mencurinya tidak sampai nisab pencurian sehingga ia tidak dipotong tangan, maka hukumnya adalah taksir. Taksir adalah hukuman yang ditentukan oleh ijtihad hakim. Bisa jadi berupa penjara, hukuman cambuk, hukuman kerja sosial, atau lainnya. Syekh As-Sa'di menjelaskan, taksir hukumnya wajib bagi semua maksiat yang tidak ada hadnya dan tidak ada kafarahnya. Harta hasil mencuri tidak halal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap daging yang tumbuh dari suhtun, maka api neraka lebih layak baginya. Hadis riwayat Ahmad. Makna suhtun adalah as-suhtu adalah semua yang haram dan buruk untuk disebutkan. Sebagian mengatakan artinya setiap penghasilan yang buruk dan haram serta layak dicela. Bertaubat dari mencuri harus dikembalikan barang curiannya. Ibnu Qayyimah rahimahullah mengatakan, orang yang mengambil barang orang lain tanpa dibenarkan oleh syariat, kemudian ia ingin bertaubat, maka jika pemiliknya tidak ridha dan tidak mau menerima ganti rugi, barang tersebut wajib dikembalikan. Jika sudah tidak bisa dikembalikan, maka menjadi beban hutang yang wajib diberikan kepada pemiliknya. Jika tidak bisa ditunaikan kepada pemiliknya, maka wajib tunaikan kepada ahli warisnya. Jika tidak bisa pula, maka disedekahkan atas nama pemiliknya. Pencuri akan dishak di hari akhir, yaitu hari kiamat. Orang yang mencuri harta orang lain yang ia belum bertaubat serta belum mengembalikan atau mengganti barang curiannya, maka ia akan dituntut oleh orang tersebut di hari kiamat. Dari Abu Hurairah
radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah bertanya, "Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut?" Para sahabat pun menjawab, "Orang yang bangkrut menurut kami adalah orang yang tidak memiliki uang, dirham maupun benda harta." Nabi bersabda, "Sesungguhnya orang yang bangkrut di kalangan umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala sholat, puasa, dan zakat. Tetapi ia juga datang membawa dosa berupa perbuatan pencela, menuduh, memakan harta orang lain, menumpahkan darah, dan memukul orang lain. Kelak kebaikan-kebaikannya akan diberikan kepada orang yang terzalimi. Apabila amalan kebaikannya sudah habis diberikan, sementara belum selesai pembalasannya tindak kezalimannya itu, maka diambillah dosa-dosa orang yang terzalimi itu, lalu diberikan kepadanya, kemudian dia pun dicampakkan ke dalam neraka." Hadis riwayat Muslim. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siapa yang pernah berbuat aniaya atau zalim terhadap kehormatan saudaranya atau sesuatu apapun, hendaklah dia meminta halalannya atau maaf kepada hari ini, yaitu di dunia, sebelum datang hari yang ketika itu tidak bermanfaat dinar dan dirham. Jika dia tidak lakukan, maka nanti pada hari kiamat apabila dia memiliki amal soleh akan diambil darinya sebanyak kezalimannya. Apabila dia tidak memiliki kebaikan lagi, maka keburukan saudaranya yang terzalimi itu akan diambil lalu ditimpakan kepadanya." Hadis riwayat Al-Bukhari. Semoga Allah Ta'ala memberi kita taufik agar kita dijauhkan dari perbuatan mencuri harta orang lain. Demikianlah ceramah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang salah, hilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia yang tak luput dari salah dan dosa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.